Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Chien Pai. Saat tiba di halaman depan Tian Chien Pai, Wang Wu pun berkata, "Ming Er, dari sini kamu lanjutkanlah pertualanganmu sendiri. Kamu tidak perlu ikut denganku kembali ke Qinglong San lagi. Jaga dirimu baik-baik." Selesai berpesan, Wang Wu langsung terbang meninggalkan tempat tersebut, menuju puncak Qinglong San, yang letaknya berseberangan dengan letak puncak Feng Huang San. Yuming mengejar ke arah gurunya dan berkata, "Guru, apa kamu mengusir dan tidak menginginkan Ming Er karena sikap Ming Er tadi?" Wang Wu mengeluarkan tawa kerasnya dan berkata, "Ha, tidak. Bukan itu Ming Er. Ada bertemu tentu ada berpisah. Bila berjodoh kita tentu akan bertemu lagi. Guru tidak membawamu kembali, karena di sini guru sudah tidak tahu mau ajarkan ilmu apa padamu. Kamu sudah menamatkannya, jadi kamu carilah pengalaman sendiri di luar sana, lewat pertualanganmu sendiri." Ucap Wang Wu dari seberang puncak sana, dengan pengerahan cikungnya, suaranya bisa terdengar jelas oleh Yuming. Meski posisi Wang Wu sudah tiba kembali di depan podoknya, Yuming mengangguk patuh, tanpa berkata-kata. Yuming kembali menjatuhkan diri berlutut menghadap ke arah Qinglong San. Yuming bersujud 3 kali di sana dengan penuh hikmat. Beberapa waktu kemudian, Yuming sudah mulai menuruni Feng Huang San. Dengan kemampuan Yuming saat ini, meski dia harus menuruni puncak dengan tangan kanan tergantung lemah tak berdaya, Yuming tetap bisa melakukannya dengan sangat mudah. Dengan berlompatan ringan mengandalkan fisik dan ketangkasannya. Sesekali dibantu dengan tangan kirinya menahan tonjolan di dinding curam. Yuming akhirnya berhasil tiba juga di lereng gunung yang datar, dan ada jalan setapak yang bisa digunakan untuk tiba di kaki gunung Feng Huang San. Tanpa terasa langkah kaki Yuming telah membawanya tiba di tepi sebuah aliran sungai, yang tidak terlalu dalam, tapi air yang mengalir di sana sangatlah jernih. Sehingga batu-batu di dasar sana terlihat jelas dari posisinya berdiri. Di sana Yuming berhenti untuk sekedar mencuci muka, bersantai sejenak melepas lelah, sebelum kemudian kembali melanjutkan perjalanannya. Saat ini Yuming belum punya arah tujuan, Yuming masih meraba-raba jalan mana yang akan membawanya kembali ke desa Danyang. Dia sudah rindu ingin bertemu dengan ayah dan ibu angkat, serta neneknya. Kini Yuming merasa dirinya sudah cukup kuat, dia tidak perlu lagi takut dengan orang-orang yang berkuasa di Danyang. Bila mereka berani macam-macam, Yuming tidak akan sungkan-sungkan menghajar mereka semua. Setelah mencuci muka dan beristirahat beberapa waktu di tepi sungai, Yuming mulai berjalan menyusuri tepian sungai. Dia mencari-cari jembatan penyeberangan, yang pernah dilewatinya bersama Jilian Hua dan pelayannya. Saat mereka dulu membawanya naik ke Feng Huang San menggunakan tandu darurat. Berpikir sampai di situ, Yuming jadi teringat dengan kehidupannya beberapa waktu ini di puncak Feng Huang San sebagai budak. Siapa kira-kira yang setiap malam selalu mengirimkan makan untukku? Mungkinkah Hua Er yang melakukannya? Bila ya, berarti insting dari hati terdalamnya masih ada aku. Meski dia sendiri tidak ingat lagi. Gumam Yuming seorang diri sambil terus melangkah.
Akhirnya Yuming berhasil menemukan jembatan yang dicarinya. Dari kejauhan jembatan tersebut mulai terlihat, Yuming segera mempercepat langkah kakinya. Dia setengah berlari menghampiri jembatan tersebut. Tapi saat tiba di dekat jembatan, melihat ada 3 murid wanita berseragam Tian Chien Pai menantinya. Senyum Yuming seketika hilang, dia sadar masalah telah tiba. Bila tangan kanannya tidak cedera, tentu dia tidak perlu cemas dengan kehadiran mereka. Tapi kini kondisi lengan kanannya masih cedera, menghadapi mereka bertiga. Kelihatannya, bila mereka ingin membunuhnya, hari ini dia tidak akan bisa lolos. Tapi Yuming juga tidak ada jalan mundur, karena tiba-tiba dari arah belakang kembali muncul 3 murid lainnya. Yuming memilih tidak jadi naik ke atas jembatan, dia berdiri dengan tenang, menanti kedatangan lawannya. Tidak terlihat kapan Yuming mencabut golok naga emas dari sarung yang tergantung di punggungnya. Tahu-tahu golok pemberian gurunya tersebut sudah berada dalam genggaman tangan kirinya. Sambil bersiaga Yuming berkata, "Kakak-kakak semuanya menantiku di sini, ada keperluan apakah?" Sudah tahu masih banyak tanya. Tentu saja kami di sini mengikuti perintah guru kami, untuk mengambil nyawa bajingan lancang seperti kamu ini. Bentak salah satu dari 3 gadis yang berada di atas jembatan. Setelah dia mengeluarkan bentakan, seperti dikomando. Mereka bertiga dengan kompak langsung melayang turun dari atas jembatan menghampiri Yuming. Sing, sing, sing. Orangnya belum tiba, 3 berkas energi pedang sudah melesat mengejar ke arah Yuming. 1 mengincar kepala, 2 mengincar kaki, semua berlangsung dengan sangat cepat. Naga emas menuju alam liar. Yuming segera melompat mundur dengan sebelah tangan kiri terbuka ke samping. Dia melayang mundur seperti seekor burung besar dengan sayap tunggal. Blaar, blaar, blaar. Terjadi ledakan di 3 tempat, di dekat posisi awal Yuming berdiri. Serangan mereka tidak mengenai sasaran, Yuming sudah terbang mundur menghindari serangan. Belum juga Yuming mendarat dari arah belakang, Yuming kembali menangkap ada pergerakan menyerangnya. Yuming segera bergerak meliuk-liuk seperti seekor ular naga, menghindari serangan, mengikuti insting dan pendengarannya. Cuit, cuit, cuit. 3 batang pedang bercuitan, 1 mengincar tengkuk, 2 yang lainnya masing-masing mengincar punggung dan pinggang. Liukan tubuh Yuming membuat dia berhasil menghindari 3 serangan sekaligus, yang lewat 2 cun di sekitar tubuhnya. Setelah serangan mereka lewat di dekat tubuhnya, Yuming yang menggenggam goloknya secara terbalik menghadap ke bawah. Dengan gerakan sangat cepat, dia mengibaskan goloknya ke arah pergelangan tangan ketiga gadis yang menyerangnya dari belakang. Naga emas mengibaskan ekor. Kibasan golok kuat menimbulkan angin berkesiur, membentuk bayangan ekor naga, segera menerjang ke arah mereka bertiga. Ketiga gadis itu melepaskan pedang di tangan mereka, sambil membuang diri bersalto ke belakang. Sambil bersalto mundur, dengan gerakan sangat indah, mereka mengendalikan pedang mereka dengan energi chi mereka. Cu3TT, 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 Cu3TT. 3 batang pedang berseliweran menyerang Yuming dari berbagai arah. Suara bercuitan pedang membelah udara,
terdengar di sekitar tubuh Yuming. Pedang-pedang itu dikontrol dari jarak jauh, untuk mengejar dan menyerang Yuming dengan ganas. Dulu terbang ke atas, kini terbang ke bawah. Yuming dibuat pontang-panting, menghindari serangan yang sangat cepat tersebut. Yuming menghindar ke sana kemari tanpa jurus lagi, dia hanya mengandalkan instingnya saja. Beberapa kali, ada juga serangan yang mampir melukai punggung dan kedua pahanya. Darah mulai mengucur deras dari bagian yang terluka. Sambil menahan perih di bagian yang terluka, Yuming yang sebelah tangan kanannya, belum bisa bebas digerakkan. Dia memutar golok naga emas di tangan kirinya, berubah menjadi gulungan sinar kemasan. Melindungi seluruh tubuhnya dari kejaran pedang-pedang terbang itu. Terang, tring, terang, terang, tring, terang, terang, tring, terang, terang, tring, terang. Terdengar suara benturan pedang dan golok beradu di udara, dengan dihiasi bunga api berpijar-pijar di udara. Di saat Yuming sedang sibuk menghadapi kepungan, 3 batang pedang terbang, yang bercuitan mengejarnya. Dari arah lain kembali berembus, 3 serangan energi pedang udara kosong mendekatinya. Sing, sing, sing. Suara berdesing tajam menghiasi serangan yang datang secara tiba-tiba. Bret, bret, bret. Bagian punggung Yuming kembali terluka, tubuhnya terpental berguling-guling mendekati pinggiran sungai. Melihat situasi tidak memungkin baginya, untuk meneruskan perlawanan. Yuming sengaja menggulingkan dirinya tercebur ke dalam sungai dangkal, tapi airnya sangat deras. Dalam waktu singkat sebentar saja tubuhnya, yang timbul tenggelam sudah terseret ke tengah sungai, oleh arus sungai yang berarus sangat deras itu. Saat melihat ke-6 gadis yang ditugaskan, untuk membunuhnya. Mereka hanya berdiri di tepi sungai dengan wajah kesal. Yuming sengaja melambaikan tangannya ke arah mereka dan berkata, "Kakak-kakak sekalian, sampai jumpa. Bila berjodoh, kelak kita akan bertemu lagi." Ha, 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 ucap Yuming sambil menertawai mereka. Sesaat berada dalam sungai, yang airnya dingin membekukan tulang, Yuming untuk sementara, lupa dengan rasa perih di sekujur tubuhnya. Ke-6 murid senior Tian Qianpai terlihat sangat kesal, tapi mereka tidak mungkin ikut terjun ke dalam sungai mengejar Yuming. Karena mereka yang biasa tinggal di gunung sejak kecil, tidak mengerti ilmu bermain di air. Mereka hanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri, mangsa yang sudah di depan mulut. Terlepas begitu saja, perlahan-lahan pergi menjauhi mereka. Mereka juga harus menghadapi kemarahan dari guru mereka, karena gagal menjalankan tugas yang gurunya berikan. Sementara ke-6 gadis itu sedang berdiri termenung di sana, Yuming sudah bergerak jauh meninggalkan tempat tersebut. Tapi beberapa saat kemudian, ke-6 gadis itu segera melakukan pengejaran dengan berlari secepat terbang, mengikuti kemanapun Yuming pergi dengan menyusuri tepi sungai. Yuming diam-diam mengeluh, saat melihat 6 bayangan itu mengejarnya, bagaikan hantu gentayangan di tepi sungai sana. Di hari kedua mereka baru terpaksa menghentikan pengejaran mereka, karena tepian sungai jalannya terputus, oleh sebuah tebing dengan jurang lebar. Di bawah jurang ada aliran sungai lainnya, mereka tidak ada keyakinan diri, untuk terbang ke seberang jurang, yang terpisah jarak hampir 50 meter jauhnya. Bila memaksa, mereka khawatir sebelum tiba di seberang,
tubuh mereka malah terlempar ke bawah. Bila itu terjadi, itu sama saja mereka melakukan tindakan bunuh diri. Sementara Yuming, dia terus terseret lurus ke depan menjauhi pertigaan anak sungai itu. Kemudian dia terseret arus berbelok tajam ke arah kiri. Dengan demikian dia semakin menjauhi pengejaran keenam gadis, yang selama ini terus mengikutinya seperti hantu gentayangan. Setelah tidak menemukan lagi keenam gadis itu mengejarnya, Yuming akhirnya bisa kembali sedikit bernafas lega. Dia membiarkan tubuhnya yang mengambang di atas air, terus bergerak timbul tenggelam di atas sungai yang berarus deras itu. Hingga satu ketika, Yuming mendengar suara air bergemuruh hebat. Yuming segera menyadari, dia sedang dibawa menuju air terjun, yang tidak dia ketahui berada di ketinggian berapa meter, dari permukaan di bawah air terjun tersebut. Yuming dengan sangat buru-buru, bergegas dengan satu tangan, dia berusaha berenang menuju pinggiran sungai, untuk naik ke darat. Tapi Yuming berulang kali harus alami kegagalan, karena kuatnya arus sungai yang menyeretnya. Selain itu, dia yang hanya mengandalkan satu tangan saja, tidak cukup kuat untuk menentang arus, hingga berhasil tiba di tepi sungai sana. Setelah berulang kali selalu mengalami kegagalan, akhirnya Yuming kehabisan tenaga. Dia tidak lagi sanggup berenang ke tepi sungai, kini sebisanya dengan tangan kirinya, dia meraih apapun yang bisa diraihnya untuk bertahan. Menunggu tenaganya pulih, baru berusaha kembali. Akhirnya dia berhasil meraih sebuah tonjolan batu sungai dengan tangan kirinya. Setelah beberapa waktu berjuang, akhirnya Yuming berhasil naik ke atas tonjolan batu itu. Untuk sementara waktu, dia terbaring lemas di atas tonjolan batu, dengan nafas Senin Kemis. Setelah beberapa waktu berlalu, Yuming yang terlalu kelelahan, dia malah tertidur pulas di atas batu tersebut. Baru saat ada air yang menerjang wajah dan tubuhnya, Yuming baru tersadar dari mimpi indahnya, di mana dia sedang asyik bercumbu dengan Ping Ru Meng, istri di kehidupannya sebelum sekarang ini. Ikuti legenda Putra Kaisar Langit. Yuming yang terbangun dari tidur pulasnya, sangat terkejut akan situasi dan keadaan di sekitarnya, yang saat ini gelap gulita. Belum hilang rasa kejutnya, arus air pasang, yang sangat kencang segera menerjangnya. Yuming dibuat gelagapan, saat batu tempat dia berbaring, yang sebelumnya muncul di permukaan air, kini malah tenggelam di bawah air. Yuming langsung terpental menjauhi batu sungai, yang kini tenggelam di dasar sungai. Tubuh Yuming terus terseret oleh arus sungai yang deras bergerak cepat menuju suara air terjun yang bergemuruh keras. Yuming seperti seekor semut kecil yang terseret masuk ke mulut raksasa, yang terbuka lebar siap menelan abis dirinya. Bagaimanapun Yuming berusaha, sekali ini dia tidak bisa bertahan lagi. Yuming sedikit menyesali dirinya yang tadi tertidur terlalu pulas dalam waktu lama, sehingga kini dia berada dalam situasi seperti sekarang ini. Tapi bagaimanapun semua sudah terjadi, mau menyesal juga sudah terlambat. Kini selain pasrah diri, tidak ada lagi yang bisa Yuming perbuat. Akhirnya tubuh Yuming terlempar ke dalam jurang, setinggi ratusan meter, mengikuti air yang jatuh dari atas ke bawah. Suara bergemuruh yang sangat keras mewarnai seluruh tempat Yuming terjatuh. Yuming mengikuti air terjun bebas jatuh ke dasar jurang. Suara teriakan Yuming hilang tertelan suara gemuruh air. Yuming merasakan tubuhnya melayang-layang di udara,
sedikit mirip dengan dirinya saat sedang terbang bebas di udara dulu. Hanya saja dulu dia terbangnya ke atas, tanpa terpengaruh gravitasi. Kini kebalikannya, dia sedang terbang ke bawah, tertarik oleh gravitasi. Xiaoli, Biur. Yuming tercebur ke sebuah kolam, tubuhnya tenggelam hingga ke dasar kolam. Saat pantat Yuming menyentuh dasar kolam yang gelap gulita, Yuming segera menendang kedua kakinya ke bawah, sehingga tubuhnya kembali meluncur naik ke atas permukaan, dengan bantuan lengan kirinya, yang digerak-gerak membantu mendorong tubuhnya lebih cepat naik ke atas. Yuming akhirnya muncul juga ke permukaan air. Uhuk, 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 uhuk. Yuming terbatuk-batuk, karena tanpa sengaja, saat terjatuh dia menelan air cukup banyak, dan tersedak masuk ke dalam paru-parunya, melalui mulut dan lubang hidungnya. Setelah beberapa saat terbatuk-batuk, sambil mengapung di atas air kolam hitam kelam, yang sangat dingin. Saat batuknya mereda, Yuming segera mencoba sebisanya berenang menuju pinggiran kolam. Dari sana perlahan Yuming naik ke permukaan kering, berbaring dengan nafas sedikit terengah-engah. Mengingat kejadian sebelumnya di atas sana, Yuming tidak berani berbaring lama. Setelah pernafasannya pulih, dia segera merangkak pelan-pelan menuju tepi hutan, menjauhi area kolam air terjun dan sungai kecil, yang mengalir di dekat kolam tersebut. Yuming mencoba mencari tempat yang agak tinggi, dia baru duduk bersandaran di sebatang pohon untuk melepas lelah. Yuming yang lelah lahir batin kembali terlelap, di dalam mimpi dia kembali bermimpi bertemu dengan istrinya. Yuming bermimpi istrinya sedang menciumi wajah dan bibirnya dengan lembut, sehingga dia juga langsung membalasnya. Tapi saat merasa ada bulu-bulu halus, yang menempel di lidah dan lubang hidungnya, Yuming pun berbangkis beberapa kali. Ha, cih, ha, cih, ha, cih, ha, cih. Berbangkis beberapa kali, Yuming akhirnya tersadar dari tidur pulasnya. Saat Yuming membuka sepasang matanya, dia sangat kaget melihat seekor rubah berbulu putih halus, sedang tidur meringkuk dalam pelukannya. Rubah itu mengangkat kepalanya menatap ke arah Yuming dengan sepasang matanya yang jernih. Yuming yang tadinya ingin mengusirnya, dia tidak jadi melakukannya. Yuming menatap rubah itu dan berkata pelan, "Masa lalu punya jodoh, akan menjadi hutang di masa kini. Baiklah, kamu ikutlah denganku. Dulu kamu banyak mencelakaiku, semoga sekarang kamu bisa membantuku mengatasi semua masalahku di dunia baru kita." Rubah itu seperti mengerti ucapan Yuming, dia mengangguk pelan, lalu kembali menyusup ke dalam pelukan Yuming dengan manja. Yuming yang merasa lucu, dia balas memeluk dan membelainya dengan lembut. Yuming baru menyadari ternyata luka di pundak kanannya, tahu-tahu sudah sembuh, dan bisa digerakkan, untuk membelai bulu halus rubah tersebut. Dengan heran Yuming mencoba mengerak-gerakannya, ternyata dia telah sembuh beneran. Yuming menatap heran ke lukanya di bahunya, yang tidak lagi terlihat, kini hanya tersisa baju di bagian tersebut yang sobek. Kulit bahunya terlihat mulus lagi, bahkan tidak ada bekasnya sama sekali. Yuming mencoba memeriksa luka di sekujur tubuhnya, yang dialaminya saat dikeroyok oleh keenam gadis Tian Chien Pai. Ternyata semua lukanya sudah sembuh, tidak ada lagi terlihat bekasnya sama sekali. Melihat semua keajaiban ini,
Yuming dengan wajah bingung dan heran, dia menatap ke arah rubah putih ekor 9 di dalam pelukannya dengan curiga, dan berkata, "Xiao Huli. Bagaimana bila aku beri kamu nama Xiao Li saja?" Rubah itu menatap ke arah Yuming dengan sepasang matanya yang polos, kemudian dia mengangguk ringan. Yuming sambil tersenyum berkata, "Baiklah, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Xiaoli. Xiaoli, aku tanya padamu, apa lukaku ini kamu yang menyembuhkannya?" Rubah itu kembali menatap Yuming dengan sepasang matanya yang polos, kemudian dia menganggukkan kepalanya. Kamu ini hanya bisa mengangguk, atau benaran bisa menyembuhkan luka?" tanya Yuming sambil tersenyum. Sekali ini rubah itu tidak mengangguk, dia memicingkan matanya, kemudian melengos. Tidak mau menatap Yuming. Yuming langsung tertawa. Ha, 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 menarik, menarik. Kamu seperti gadis saja, bisa pakai ngambek segala. Bagus, bagus. Semakin menarik saja. Tapi untuk membuktikan kebenaran ucapanmu, aku harus mengetesmu. Dengan gerakan cepat Yuming mencabut goloknya yang tergantung di punggungnya. Yuming tanpa ragu langsung mengiris lengannya sendiri, hingga terluka berdarah. Rubah itu langsung melompat bangun, dengan cepat dia mendekatkan mulutnya meniup ke arah luka Yuming. Hembusan nafasnya, seketika mendatangkan hawa dingin di luka Yuming, yang terasa perih sebelumnya. Luka Yuming langsung terlihat membeku, diselimuti lapisan es tipis. Rubah itu kemudian menjulurkan lidahnya menjilati luka Yuming. Seketika lapisan es itu lenyap, begitu pula darah di lengan Yuming dan bekas lukanya. Semuanya lenyap, tak berbekas. Kulit lengan Yuming kembali mulus seperti semula. Tidak terlihat lagi ada bekas luka gores sedikit pun. Sekarang Yuming pun mengerti, bagaimana rubah ajaib ini menyembuhkan lukanya. Rubah itu memamerkan taringnya, sambil mengeluarkan suara gerengan pelan. Seolah-olah menegur Yuming atas perbuatannya melukai lengannya sendiri. Yuming sambil tersenyum, segera mengulurkan tangannya membelai lembut kepala dan leher rubah yang berbulu halus itu. Iya, maaf ya, jadi merepotkanmu. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Maaf ya. Apa begitu boleh? Tanyakan Yuming sambil tersenyum lembut, dia terus membelai kepala dan leher rubah putih itu dengan penuh kasih sayang. Rubah itu seperti mengerti, dia mengangguk pelan, lalu kembali menyusup ke dalam pelukan Yuming. Hei, kamu lapar tidak? Aku sedikit lapar. Bagaimana bila aku pergi tangkap beberapa ekor ikan untuk dibakar, lalu kita makan bersama? Tanya Yuming ke sahabat barunya itu. Yuming jadi bersemangat, setelah punya sahabat baru ini, dia merasa hidupnya di dunia baru ini. Meski tidak bisa bersinar, tapi setidaknya kini jadi lebih berwarna, tidak lagi terlalu sepi, dengan kehadiran teman barunya ini. Rubah itu mengangguk pelan lalu dia melompat dari pelukan Yuming. Dia berdiri dengan keempat kakinya, sambil menatap ke arah Yuming, dengan sepasang mata berbinar-binar. Yuming segera paham, sahabat barunya menyetujui usulnya barusan. Yuming segera mempersiapkan sebuah tombak, yang dia buat sendiri dari ranting pohon, yang ditajamkan ujungnya, dengan bantuan golok naga emas. Setelah tombak jadi, Yuming segera melepaskan seluruh pakaiannya tanpa sungkan-sungkan. Semua itu dia lakukan begitu saja di depan sahabat barunya itu.
Setelah itu dengan penuh semangat Yuming segera berlari ke arah kolam air terjun. Yuming langsung terjun ke dalam kolam air terjun. Harimau hitam. Tidak butuh waktu lama, Yuming sudah berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan berukuran sebesar-besar lengan manusia dewasa. Setelah dipotong dan dibersihkan, Yuming segera membawa ikan-ikan yang sudah ditusuk-tusuk dengan kayu kecil untuk dibawa ke tempat di mana dia beristirahat sebelumnya. Saat kembali ke tempat tersebut, Yuming menemukan di sana sudah ada tumpukan ranting dan dedaunan kering yang dia perlukan untuk menyalakan api unggun. Sambil tersenyum lebar, Yuming hendak memeluk Xiaoli yang begitu cerdas. Tanpa perlu diminta, dia sudah membantunya menyiapkan ranting dan dedaunan kering yang dia perlukan untuk membuat api. Tapi Xiaoli malah melompat menghindarinya. Dia berlompatan di dekat tumpukan pakaian Yuming. Dia menggunakan ujung hidungnya menunjuk ke arah tumpukan pakaian Yuming. Yuming segera mengerti maksud dari sahabatnya. Iya, bawel. Kamu semakin lama semakin mirip gadis saja. Ucap Yuming sambil tertawa gembira. Sejak terlahir ke dunia baru ini adalah kali pertama Yuming tertawa begitu lepas dan gembira. Dia bahkan hampir lupa bagaimana menikmati tawa gembira dengan suasana hati yang begitu ceria seperti pagi ini. Semua adalah berkat kehadiran sahabat barunya ini yang dianggap jodoh masa lalu dan datang mengikutinya untuk menebus hutang. Yuming meletakkan ikan-ikan yang dibawanya dengan menancapkan ujung kayu sisi ujung yang lain ke atas tanah. Setelah itu, Yuming segera mengenakan kembali pakaiannya. Sesaat kemudian Yuming mulai terlihat sibuk menyiapkan api unggun untuk membakar ikan hasil tangkapannya. Tidak lama kemudian aroma wangi ikan bakar mulai tercium, rubah putih mulai mengendus-ngendus gelisah. Dia terus menatap ke arah ikan yang sedang Yuming bakar, dengan tatapan mata bernafsu. Sesekali terlihat dia menelan liurnya sendiri, yang hampir menetes keluar. Melihat hal ini, Yuming pun tersenyum dan berkata, "Sabar ya. Sebentar lagi. Bila matang merata dua untukmu, dua untukku. Gimana cukup?" Rubah itu mengangguk cepat, sambil menatap Yuming dengan sepasang matanya yang jernih. Yuming sambil tersenyum mengulurkan tangannya membelai kepala temannya itu dengan lembut. Sesaat kemudian sesuai janjinya, Yuming meletakkan 2 ekor ikan besar, beralaskan dedaunan lebar, tepat di hadapan sahabatnya. Setelah itu mereka berdua mulai asyik sendiri, dengan sarapan pagi mereka masing-masing. Beberapa saat kemudian, Yuming sehabis membersihkan tangan mulut dan mencuci muka di sungai kecil, yang airnya terus mengalir jernih. Yuming segera berkata, "Xiaoli, apa kamu bersedia ikut denganku, mengarungi kehidupan di dunia ini?" Rubah putih itu mengangguk gembira, lalu dia berlari menghampiri Yuming dengan penuh semangat, sambil mengibas-ngibaskan 9 ekornya di udara. Bagus, mulai saat ini dan seterusnya, kita akan terus bersama tak terpisahkan. Selamanya bersama. Ucap Yuming gembira dan terlihat lebih bersemangat, menyongsong kehidupan barunya. Xiaoli juga terlihat melompat-lompat girang, lalu dia segera melompat ke dalam pelukan Yuming, dan menjilati pipi Yuming. Cukup.
Pipiku jadi basah. Ha, ha, ucap Yuming sambil tertawa-tawa. Sesaat kemudian dia sambil menggendong golok naga emas di punggung. Tangan kiri menggendong Xiaoli. Mereka berdua perlahan-lahan bergerak meninggalkan wilayah air terjun, memasuki hutan berbukit, mengikuti arah kemanapun kaki melangkah. Beberapa saat mendaki menembus area pepohonan, yang agak jarang-jarang, tapi medannya terus menanjak ke atas. Yuming akhirnya mulai memasuki hutan rimbun, saat menjelang tengah hari. Hal ini ada baiknya, Yuming tidak perlu menghadapi teriknya sinar matahari, karena terhalang oleh rerimbunan pohon, yang tumbuh subur di hutan tersebut. Angin sepoi-sepoi yang sejuk, membantu Yuming melepas lelah, setelah melakukan perjalanan mendaki sekian lama, di areal berbukit yang dilewatinya tadi. Bagi orang lain, mungkin begitu memasuki hutan rimbun, mereka akan mencari tempat beristirahat. Tapi bagi Yuming, hal itu bukan masalah, karena dia pernah ditempa oleh Wang Wu, dengan latihan yang jauh lebih mengerikan. Sehingga fisik Yuming sangatlah kuat, sangat berbeda dengan orang awam biasa. Baru beberapa saat memasuki hutan lebat tersebut, Yuming merasa sahabat kecilnya sepertinya agak gelisah. Dia seperti mencium ada bahaya yang sedang mendekat, Yuming pun memperlambat langkahnya. Mengeluarkan golok naga emas bersiap menghadapi berbagai kemungkinan terburuk. Tiba-tiba dari semak belukar yang ada di hadapan Yuming, terlihat rumput-rumput berkerosakan. Bergoyang-goyang seperti ada sesuatu yang sedang melintasinya. Yuming menghentikan langkahnya, Yuming menatap tajam ke arah rerimbunan semak di hadapannya. Tidak lama kemudian dari balik rerimbunan semak belukar, terlihat ada dua bola cahaya, seperti senter menyorot keluar. Yuming semakin waspada dan tegang, rubah putih juga terlihat meringkuk menggigil ketakutan. Dalam pelukan Yuming, tidak berani bergerak. Gruar. Terdengar suara geraman keras dari balik rerimbunan semak belukar tersebut. Dari balik rerimbunan, akhirnya melangkah keluar seekor harimau hitam sebesar anak sapi. Harimau hitam tersebut dengan langkah pelan, keluar dari balik semak belukar. Selangkah demi selangkah, dia bergerak menghampiri posisi di mana Yuming berada. Setelah kini terlihat jelas makhluk apa yang keluar dari balik semak belukar. Yuming bisa menghela nafas lega, tidak setegang sebelumnya lagi. Wahai kucing hitam, kalau tidak ingin mampus di sini, segeralah pergi. Jangan menggangguku. Ucap Yuming sambil menunjuk golok di tangannya, ke arah harimau hitam yang berjarak 3 meter darinya. Gruar. Sekali lagi harimau hitam itu mengaum keras, sambil memamerkan taring-taring di dalam mulutnya, yang terlihat panjang-panjang dan runcing-runcing. Harimau hitam itu terlihat tidak gentar oleh ancaman Yuming. Dari perutnya yang kempis, jelas terlihat harimau hitam tersebut sedang kelaparan. Jadi dia tidak akan peduli dengan ancaman Yuming, dia harus menjadikan Yuming dan rubahnya sebagai mangsa untuk mengisi perut. Wood. Harimau itu selesai mengaum, langsung melompat menerkam ke arah Yuming. Yuming dengan tenang menggeser posisi kakinya ke samping. Sehingga terkaman harimau hitam tersebut lewat di sampingnya. Yuming kembali menunjuk ke arah harimau hitam, yang tidak berhasil menerkamnya itu dengan ujung goloknya dan berkata, "Aku ingatkan sekali lagi. Ini yang terakhir. Bila tidak pergi juga, kamu akan tahu akibatnya nanti." Bentak Yuming. Gruar.
Harimau hitam itu langsung menjawabnya dengan auman bandel. Dia kembali bersiap menerkam ke arah Yuming, untuk yang kedua kalinya. Wood! Harimau hitam itu, tanpa mengenal putus asa, sekali lagi dia kembali menerkam ke arah Yuming.